Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dunia, info dunia 123 yang dicintai oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat dunia, info dunia 123 dimanapun Anda berada, Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dia adalah wanita perawan yang atas kehendak Allah hamil tanpa disentuh laki-laki. Kemudian sang bayi pun lahir, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, anak dari Siti Maryam ini, begitu hormatnya kepada sang ibundanya, begitu taatnya beliau kepada sang ibundanya. Saking sayangnya Nabi Isa, begitu ibundanya wafat, Nabi Isa pun menangis dengan sedih. Bukan hanya Nabi Isa yang menangis, tetapi kematian Siti Maryam ini membuat semua malaikat dan jin pun menangis. Mereka merasa kehilangan seorang sosok ibu yang sangat luar biasa menghadapi segala ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada dia, termasuk salah satunya adalah melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam tanpa sentuhan seorang pria, sehingga kaum-kaum Bani Israel saat itu menuduh, menganggap bahwa Siti Maryam adalah seorang pezina, wanita yang zina. Karena menurut pemikiran orang-orang Bani Israel adalah mustahil seorang bisa hamil melahirkan tanpa sentuhan seorang laki-laki. Itu adalah salah satu ujian atau cobaan yang menimpa Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam berkata kepada sang ibundanya, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kekal. Untuk itu marilah kita pergi ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Maka sang ibu pun, yaitu Siti Maryam pun mengiyakan. Akhirnya mereka berdua pergilah dengan perbekalan secukupnya, pergi ke sebuah gunung atau bukit di daerah Lebanon untuk beribadah kepada Allah. Siang hari berpuasa dan malam harinya mereka melakukan sholat malam atau qiyamul lail. Di bukit sana atau di pegunungan sana sudah disediakan daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya. Maka mereka pun berangkatlah dan menetap cukup lama di bukit tersebut. Pada suatu hari Nabi Isa pergi untuk menuruni jurang guna mengambil dedaunan untuk dijadikan makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat ditinggal Nabi Isa itulah malaikat maut atau Israel datang menemui ibundanya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat pun berkata, wahai Maryam yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Siti Maryam sangat terkejut melihat ada seseorang yang tiba-tiba datang. Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Siti Maryam. Tubuhku bergetar dan hatiku gemetar mendengar suaramu dan pikiranku meracau karena wibawaanmu. Maka laki-laki tersebut kemudian menerangkan, aku ini adalah malaikat maut. Aku adalah makhluk yang tidak punya kasihan terhadap anak dan tidak hormat pada orang yang besar karena kedewasaannya, karena aku adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Begitulah malaikat maut mengenalkan kepada Siti Maryam siapa dirinya. Maka Siti Maryam pun bertanya, malaikat maut, apakah kamu datang ke sini untuk berkunjung saja atau hendak mencabut nyawaku? Tanya Siti Maryam dengan gemetar. Maka malaikat maut pun menjawab, siapkah dirimu menghadapi maut? Maka sadarlah ibunda Maryam bahwa nyawanya sudah dekat. Maka karena saat itu anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sedang meninggalkannya untuk mencari makanan
Maka dia pun berusaha untuk menawar kepada malaikat Israel atau malaikat maut. Maukah kamu memberi tempo kepadaku untuk menanti kedatangan anakku dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku? Maksudnya untuk menunggu kedatangan Nabi Isa alaihissalam dulu. Tapi malaikat maut berkata dengan tegas, semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanyalah seorang hamba yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Allah. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini. Baiklah malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas, maka sekarang laksanakanlah tugasmu. Akhirnya malaikat maut pun segera mencabut nyawa Maryam. Beberapa saat kemudian Nabi Isa pun datang terlambat ke tempat ibunya hingga masuk akhir waktu Isya. Nabi Isa datang dengan membawa daun-daunan untuk makanan. Dia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan untuk siap memasaknya untuk bekal berbuka puasa. Nabi Isa tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati ibunya sedang sholat dan melihat ibunya yang tegak di mihrabnya, Nabi Isa mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan sholat fardu. Maka Nabi Isa pun meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian ikut beribadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, Nabi Isa memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih sayang. Keselamatan untukmu bunda, waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semuanya? Begitu caranya Nabi Isa menyapa ibunya dengan lemah lembut. Setelah sekian lama Nabi Isa menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa pun kemudian mendekat. Beliau mengatakan, memang tidur itu nikmat, kata Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa pun kembali menghadap ke arah ibunya tanpa sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Maka dengan menunjukkan rasa takzimnya, rasa hormatnya kepada ibunya, Nabi Isa pun memanggil sekali lagi kepada ibunya dengan suara yang pelan, keselamatan untukmu wahai ibu. Namun ibunya tetap tidak bereaksi. Nabi Isa pun kembali menghadap ke ibunya hingga terbit fajar. Lantas Nabi Isa meletakkan pipinya kepada pipi ibunya. Maka Nabi Isa pun sekali lagi memanggil seraya menangis, keselamatan untukmu wahai ibu, waktu malam telah lewat, ini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan. Nabi Isa mulai menangis karena melihat ibunya diam tidak bergerak. Peristiwa tersebut disaksikan oleh para malaikat dan para jin. Melihat keadaan seperti itu, melihat Nabi Isa menangis di samping ibunya, para malaikat dan jin pun ikut menangis, sehingga bukit-bukit di sekitarnya bergema karena tangisan para malaikat dan para jin. Melihat hal itu, Allah lalu menguji para malaikat, mengapa kalian menangis? Sebenarnya Allah mengetahui, tapi Allah tetap bertanya kepada malaikat. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku maha mengetahui, lagi maha penyayang. Tiba-tiba ada suara, wahai Isa, angkatlah kepalamu, ibumu sekarang telah wafat, dan Allah memberimu pahala yang besar. Nabi Isa pun lantas mengangkat kepalanya sambil menangis. Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang membantuku dalam beribadah? Kata Nabi Isa dengan sedih sambil terisak-isak. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasihati Nabi Isa. Wahai Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah engkau jika Allah yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian Nabi Isa pun turun dari bukit untuk ke sebuah perkampungan Bani Israel guna meminta bantuan menguburkan ibunya. Namun sayangnya tidak ada seorang pun dari mereka yang bersedia menolong Nabi Isa.
Akhirnya dengan sedih Nabi Isa pun kembali naik ke atas gunung di mana jenazah ibunya ada. Rasa kalut, gelisah dan sedih yang dirasakan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah pun segera mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk turun ke bumi dengan membawa serta para bidadari guna mengurus jenazah ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam. Setelah bertemu dengan para malaikat dan para bidadari, Nabi Isa pun segera meminta pertolongan untuk memakamkan jenazah ibunya. Saat itu malaikat Jibril kemudian berhadapan dengan Nabi Isa dan lantas malaikat Jibril berkata, "Aku adalah malaikat Jibril dan sahabatku ini adalah malaikat Mikail. Aku sudah membawakan obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu, dan para bidadari cantik sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafani ibumu." Begitu mendengar perkataan malaikat Mikail dan malaikat Jibril tersebut, Nabi Isa pun merasa sangat gembira. Dia sangat bahagia. Tidak lama kemudian malaikat Jibril menggali kubur di atas gunung untuk pemakaman ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika para bidadari telah sampai di bumi, para bidadari pun langsung memandikan dan mengkafani jenazah Siti Maryam. Setelah itu jenazah Siti Maryam disolatkan kemudian dikuburkan. Setelah semuanya selesai, Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku kini telah meninggal, sedangkan aku tidak menyaksikan sendiri ketika dia wafat. Oleh karena itu saya minta izin agar beliau bisa berkata sesuatu kepadaku." Maksudnya Nabi Isa meminta izin kepada Allah agar bisa berbicara dengan Siti Maryam ibundanya. Dan Allah pun kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberikan izin kepadanya." Mendengarkan perkataan tersebut, maka Nabi Isa pun berkata di atas makam sang ibundanya, "Assalamualaikum ya ibu, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula kedatangan Tuhanmu?" Maka tiba-tiba saja dari dalam makam Siti Maryam berkata, tentunya ini adalah atas seizin Allah, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat, sedangkan aku menghadap kepada Tuhanku. Aku tahu bahwa Dia telah menerimaku dengan ridho." "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya mati?" tanya Nabi Isa alaihissalam. "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa pedihnya mati aku rasakan hingga sekarang. Demikian pula rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku. Alaikassalam, wahai kasih sayangku sampai hari kiamat." Demikianlah Siti Maryam menjawab pertanyaan-pertanyaan Nabi Isa alaihissalam sekaligus mengakhiri percakapan mereka. Nabi Isa alaihissalam pun merasa lega dan bahagia karena ibundanya telah mendapatkan nikmatnya di dalam kubur, mendapatkan nikmat kubur yang sangat luar biasa. Demikianlah kisah tentang detik-detik kematian Siti Maryam. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.